Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir sampai di mana Bapak dan Ibu? Apa betul di bab pembatal wudhu atau sebelumnya ya kita masih? Sudah masuk pembatal wudhu ya? Sekarang pembatal wudhu? Oke, baik. Yang kemarin sudah berarti ya yang lain ya. Pembatal wudhu, HIM 99. Ya. Ya. Yang lain sudah ya. Kita sekarang masuk di pembatal wudhu. Yang punya kitab terjemahan boleh dibuka di halaman berapa? Dasisko 26 ya? 26. Di halaman 26 ya. Sekarang di halaman 26. Ya, dibaca. Pakai ini nih. Cek. Nah, ini bisa. Bisa nggak? Cek dulu. Qala al-mu'allif al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Wazi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faslun fi nawaqidil wudu' al-musammah. Aidon bi asbabil hadas. Al-musammati aidan bi asbabil hadas. Walladhi yanqudu ay yubtilu al-wudu' khamsatu asya'. Baik. Kita akan masuk pada materi baru yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu atau juga bisa disebut dengan sebab-sebab hadas. Hadasnya berarti kalau wudhu hadas kecil. Ya, sebab nanti kalau hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Jadi ada dua nama kita kalau mau bahas. Satu boleh sebagai pembatal wudhu atau juga disebut sebagai hadas kecil. Dan yang membatalkan wudhu itu ada khamsatu asya'a. Ada 5. Ya, ada khamsatu asya'a. Ada 5 hal. Apa saja kita lihat. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilain ay al-qubul wa dubur min mutawaddi'in hayyin wadihin. Ya. Mu'tadan kana al-khariju ka bawlin wa gha'id. Au nadiran kadamin wa hasan. Najisan ka hadhihi al-amthilah. Au tahiran kadudin. Illa al-mani al-kharija bihtilamin min mutawaddi'in mutamakkinin maq'aduhu min al-ard. Fala yankut wal mushkil innama yantaqidu wudu'uhu bil khalid min farjayhi jami'an. Ya. Dibaca artinya mungkin yang pakai Pak Sisko. Boleh? Ahaduha yang pertama. Cek. Ya, boleh pakai itu aja. Ganti-gantian lah sama ada. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5. Pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan atau anusnya seseorang yang memiliki wudhu, hidup dan jelas kelaminnya. Baik yang keluar adalah sesuatu yang lumrah seperti air kencing dan tinja, atau sesuatu yang jarang seperti darah dan video. Baik yang keluar adalah hal najis seperti contoh-contoh di atas atau suci seperti ulat. Namun keluarnya mani sebab mimpi basah dari orang yang tidur dalam kondisi menetapkan pantat di lantai tidak membatalkan wudhu. Wudhu bagi seorang khunsa atau tidak jelas kelaminnya atau berkelamin ganda hanya bisa batal jika ada sesuatu yang keluar dari kedua alat kelaminnya. Baik, yang pertama ya. Untuk sekedar menegaskan. Yang pertama adalah yang membatalkan wudhu ma kharaja min ahadis sabilain. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara 2 alat kelamin. Kubul dan dubur gitu ya. Ai al-kubul wad dubur. Ya, depan dan belakang. Pokoknya ada yang keluar batal wudhu. Mau yang keluar najis nggak najis batal. Jadi kalau seandainya ada orang cacingan, yang keluar dari belakang itu cacing. Keluar, tengok kanan, tengok kiri, masuk lagi.
Semisal, ya kan kita nggak tahu namanya cacing zaman sekarang kan agak lain kan. Beda dengan, iya tes ombak aja dia. Nih keluar nih. Ya. Pak Wera jangan ketawa Pak. Keluar, dia hanya tengok kanan, tengok kiri, masuk lagi. Wudhu orang itu kan masuk lagi. Iya, yang penting ada makharaja, ada yang keluar. Ya, jadi ada yang keluar, walaupun keluar itu cuma tengok kanan kiri terus masuk lagi, tetap batal. Jadi mau najis tidak najis, yang penting keluar dari dua alat kelamin ini, depan dan belakang. Min mutawadhi, pastilah dari orang yang sudah punya wudhu. Ya orang kalau nggak punya wudhu terus dia ada yang keluar ya nggak batal. Ya, contoh orang nggak punya wudhu, tiba-tiba dia buang angin, batal nggak wudhunya? Iya orang dia nggak punya wudhu, iya kan? Orang dia nggak punya wudhu, apanya yang batal? Ya, makanya disebut ini oleh penulis itulah dia fikih gitu ya, sampai sedetil itu. Jadi bukan apa yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, kalau keluarnya itu buat orang yang nggak punya wudhu, ya bukan yang membatalkan, orang memang dari awal dia batal, dia nggak punya wudhu, ya. Makanya ditambahin min mutawaddi'i, ya, dari orang yang sudah dalam kondisi wudhu. Hayyin wadihin, yang wudhu itu juga dalam kondisi hidup. Kalau dia dalam kondisi mati, ya, terus diwuduin, setelah diwuduin tiba-tiba terdengar suara kentut dari sang mayit, ya. Bisa. Kalau kita mau mandikan jenazah itu, di antara prosesnya kan menekan perut. Itu keluar kotoran. Ya. Kalau memang pas lagi ada kotoran. Kalau pas lagi nggak ada kotoran, ya nggak keluar. Nah, apakah itu membatalkan? Nggak. Karena mutawaddi'i hayyin. Harus dalam kondisi hidup. Gitu. Kalau udah meninggal, ya enggak. Wadihin, jelas. Ya, jelas itu artinya bukan ghaib. Ya. Bisa wadihin ini kepada mutawadhi, orang yang wudhu, atau bisa sababnya jelas. Jadi bukan reka-reka. Makanya kan kalau di tempat kita itu kalau ada yang merasa ini kira-kira batal belum ya, batal enggak ya, kira-kira yang dipakai batal atau tidak? Tidak. Ya. Contoh misalkan Allahu Akbar lagi sholat. Tiba-tiba di perut hadatsa syai' fi batni. Di perutnya ada kuruk. Nah. Aduh, keluar nggak nih ya? Aduh, keluar nggak ya? Gitu. Batal? Batal nggak ada? Batal nggak ada? Nggak tuh, udah terlambat datang aja tahu. Ya, gimana kalau nggak terlambat datang ya? Beda kelas, agak lain. Ya, jadi kalau misalkan hanya sesuatu di sini nggak batal. Hatta tasma'a sautan, kata Nabi. Sampai kamu itu dengar suara. Au tasum marihan, atau kamu cium bau. Jadi kalau udah ada suara dari belakang, tut, nah udah nggak usah pakai tanya, kira-kira batal nggak? Udah pasti batal. Ya. Kalau nggak bersuara, ada bau. Misalkan nggak bersuara, nggak bau, jadi nggak harus ya bersuara. Saya kentut Ustaz, tapi nggak bersuara, nggak bau, berarti nggak batal kan? Nggak begitu, walaupun dalilnya begitu, kan dalilnya kan. Hatta tasma'a sautan au tasummarih. Sampai kamu itu dengar suara atau kamu cium bau. Berarti kalau saya nggak dengar suara dan nggak cium bau, walaupun saya yakin kentut, nggak batal. Enggak. Intinya, dengar dan cium itu hanya untuk menunjukkan kamu yakin. Jadi walau tidak ada suara atau tidak ada aroma, ya, maka tetap batal kalau yakin. Ya. Jadi kalau yakin itu nggak usah diragu-ragukan. Duh, keluar nggak ya? Kayaknya sih keluar, tapi kok nggak ada suara, tapi kok nggak ya. Kalau udah yakin, makanya wadih, harus dalam kondisi jelas. Jelas tuh bukan ragu lah, bisa diartikan kalau ini mau dibikin sifatnya kepada yang membatalkan bisa. Tapi kalau yang dibikin sifat ini kembali kepada mutawaddi, orangnya harus jelas siapa yang batal. Ya. Mu'tadan kanal khariju, apakah yang keluar itu hal yang normal? Kabaulin wa ghaid, seperti kencing dan pup, ya, buang air besar ataupun air kecil, karena kan normal kan, buang air besar, buang air kecil itu normal. Au nadiran, atau hal yang langka.
kadamin wahaso, keluar darah atau keluar kerikil. Bukan kerikil kali ya, batu ginjal. Ya. Kan batu ginjal kan keluar juga kadang-kadang. Batunya kan. No. Makanya batu akik yang mahal tuh kalau dari batu ginjal itu. Wah, itu. Dikumpulin itu, bikin batu akik mahal itu. Ya. Sebab asalnya langsung dari dalam tubuh, diprosesnya gitu ya. Ya bukan sembarangan itu. Nah, hal yang nadiran itu artinya yang tidak normal. Kalau yang normal udah jelas dah, buang air kecil, buang air besar pasti. Ya, tapi dengan yang tadi syaratnya, apa yang syaratnya? Syaratnya adalah dalam kondisi wadih, dalam kondisi jelas. Jadi bukan ragu, kira-kira ini udah buang angin belum ya? Kira-kira kalau ragu maka yang dipakai kondisi sebelum ragu. Kondisi sebelum ragu dalam kondisi punya wudhu, ya berarti yang dipakai adalah, pokoknya kalau ada keraguan, rumusnya kalau ada keraguan, kaidahnya kalau ada keraguan, menggunakan kondisi sebelum ragu. Ada orang ragu, udah wudhu belum ya? Berarti yang yakinnya belum wudhu. Ya. Udah wudhu belum ya? Berarti kondisi sebelumnya adalah tidak wudhu. Berarti dia harus wudhu. Udah batal belum ya? Berarti kondisi sebelumnya dalam kondisi suci. Ya. Jadi kalimatnya itu dilihat kalimat yang harus dikedepankan yang tidak ada ragunya atau tidak ada belumnya. Ya. Jadi ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal buang air kecil, buang air besar, buang angin tambahin di situ. Di situ nggak ada kan itu, angin nggak ada ya, di terjemahan kitabnya nggak ada ya, tambahin boleh deh. Walaupun di buku aslinya nggak ada, cuman catatan kita aja, jadi biar tahu. Kalau disebut mu'tadan, yang normal keluar, ya, mu'tadan kanal kharij, yang normal keluarnya itu, ya, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, apalagi yang normal tuh dari dubur dan kubul, selain 3 itu, ada nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti itu. Sama keluar. Ya berarti dia membatalkan. Pokoknya yang keluar, jangankan keputihan. Tadi, apa tuh namanya? Cacing keluar cuman untuk tengok kanan, tengok kiri saja, batal. Oh, udah belum datang ya. Kalau contoh cacing belum datang, Pak Vero. Jadi kalau umpama ada cacing keluar dari dubur seseorang, dia cuma tengok kanan, tengok kiri, terus masuk lagi dah. Batal nggak wudunya? Batal nggak dah? Masuk lagi loh. Masuk lagi. Iya. Iya, memang lain. Pokoknya intinya kalau udah keluar, ada yang keluar maka dia akan membatalkan. Darah tuh, darah ini nadir ya. Nadir itu enggak ya, darah keputihan segala macam masuk dalam kategori itu. Haso. Tadi ya batu ya. Tadi batu ginjal mungkin yang keluar ya. Atau kalau orang mungkin makan terus yang dimakan ada kerikil, keluarnya dalam kondisi kerikil juga gitu. Ya misalkan orang lagi makan ketelen cincin emasnya. Misal contoh, begitu ketelen cincin emasnya sakit perut, begitu sakit perut pas yang keluar juga cuma cincinnya, nggak disertai dengan yang lain. Ya nggak ada kotoran, nggak apa, keluar aja tuh cincin, keluar. Ya, walaupun tidak ada kotoran tetap batal, wudunya batal. Najisan termasuk yang najis atau bukan yang najis, autohiron gitu. Atau yang suci. Pokoknya ada yang keluar, mau najis, mau nggak najis, pokoknya kalau sudah ada yang keluar maka batal. Kadut. Dut itu cacing. Tadi udah kita kasih contohnya. Ya. Tapi ada penggalan yang bikin bingung mungkin. Disebut di situ illal mani al kharij bihtilamin min mutawaddi'i mutamakkinin maq'aduhu. Ya. Kecuali, gitu ya. Coba kalau redaksi bahasa Indonesia gimana? Dasiswa. Kecuali mani. Namun ya, namun. Namun keluarnya mani sebab mimpi basah dari orang yang tidur dalam kondisi menetapkan pantat di lantai tidak membatalkan wudu. Baik. Mana? Masuk nggak di akal?
Kalau dia tidur, mimpi basah, keluar mani, tapi dalam kondisi duduk, tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami tidak? Hah? Kan nggak ada tulisannya di pesawat di sini. Jangan ditambah-tambahin. Iya, kan di lantai. Bisa lantai pesawat, bisa lantai tank, bisa lantai bis, bisa lantai. Apa kira-kira? Bingung tidak? Kalau bingung, tanya. Bingung? Jadi kalau orang keluar mani, ya sama lah. Kalau orang keluar mani itu tidak membatalkan wudhu. Sebab itu hadas besar. Iya, itu yang mewajibkan dia untuk mandi. Gitu. Makanya di sini nggak disebut keluar haid. Ya sebab nanti keluar haid itu urusannya bukan membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Ya ini permainan penulis yang memang begitu kan, orang pinter nulis buku tuh lain. Ya. Kalau saya yang nulis lurus-lurus saja, nggak perlu ada rumus-rumus yang. Kalau orang pinter nulis buku lain, ya. Supaya apa? Supaya bukunya ini tidak langsung dibaca, dipelajari, dipahami sendiri. Karena kalau umpama mudah dipelajari tanpa guru, ya nanti jadi standar lah gitu. Ya kurang lebih begitu. Wal mushkil innama yantaqidu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Mana? Belum ya? Oh ya ya. Fala yangkut wal mushkil apa tuh mushkil diartiin di situ? Setelah mani apa? Namun mani terus? Wudhu bagi seorang khunsa. Ya, mushkil itu artinya dia mushkil itu masalah gitu ya. Ada orang yang bermasalah. Bermasalah tentunya urusannya dengan genital, ya. Untung ada yang bantuin gitu kan, jadi bahasanya bisa pas. Genital, alat kelamin, ini laki perempuan laki, nggak jelas. Ya alhamdulillah kalau kita semuanya jelas kan, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga semuanya jelas, jadi nggak ada masuk. Tapi fikih membahas itu. Andai ada yang bermasalah bagaimana? Pokoknya kalau ada yang keluar, ya contoh misalkan nauzubillah ada orang punya 2 alat kelamin. Ya 2 alat kelamin itu kalau ternyata dia keluar, ya nggak dilihat. Pokoknya keluar dari salah satu di antara keduanya, ya batal. Ya, gampangnya pokoknya kalau ada yang keluar, batal wudunya. Gitu. Kalau ada yang keluar, batal wudunya. Paham? Ya, silakan, Bu Mia. Keputihan. Ya. Ya. Beda, karena keputihan ini bukan seperti mani madhi, ya. Dia itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya penyakit. Ya kan? Sifatnya penyakit. Iya, nggak apa-apa. Sebelum mens, saat mens, sesudah mens, apalah gitu ya. Pokoknya rumusan kita kalau ada yang keluar maka batal. Ya, kalau batal. Batal. Pokoknya tidak dibilang lubangnya 3, 2, pokoknya dari 2 lubang besarnya. Depan, belakang. Artinya semua lubang. Kecuali lubang atas. Lubang atas tidak batal. Lubang atas itu hidung. Keluar dari lubang atas nggak batal. Keluar dari lubang telinga nggak batal. Tapi semua keluar dari lubang bawah, dari lubang manapun, batal. Ada yang batalnya membatalkan wudhu, ada yang batalnya hadas besar. Kalau mani, hadas besar. Ya kan? Tuh. Kalau madhi, tidak. Ya. Haid, hadas besar. Nifas, hadas besar. Hah? Ada lagi pertanyaan? Aman. Wasani. Yang kedua. والثاني النوم على غير هيئة المتمكن وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده
والأرض ليست بقيد وخرج بالمتمكن ما لو نام قائدا غير متمكن أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. Ya, yang kedua dibaca artinya. Baca. Kedua, tidur dalam kondisi tidak menetapkan pantat di lantai. Ya, gimana? Tidur, kebayang nggak? Tidur dalam kondisi tidak bagian bokongnya ini itu atau tidak menepat di lantai. Ya, mungkin tidur dalam kondisi miring, ya, telungkep. Ya, kursi. Nah, ini udah netep nih. Bapak-bapak tuh netep. Yang ini netep, bapak-bapak netep. Ya. Nah, naum yang membatalkan adalah tidur yang tidak dalam kondisi pantatnya itu nempel dengan kondisi permanen. Nah, itu jadi batal. Ya, itu jadi batal. Wa fi ba'di nusakh, lanjut. Tetapi kata lantai atau tanah dalam sebagian redaksi itu tidak menjadi patokan. Merasa menetapkan pantat, mengecualikan seseorang yang tidur sambil duduk, tapi tidak dalam kondisi menetapkan pantat. Orang yang tidur dalam keadaan berdiri dan orang yang tidur terlentang, walaupun dalam posisi itu dia menetapkan pantatnya alias tidak bergerak sama sekali. Ya. Jadi yang dimaksud tidur di sini ya, yang tidak dalam kondisi menetapkan pantat. Kalau orang tidur tidak dalam kondisi menetapkan pantat, maka kalau dia tidur batal wudhu. Ya. Sebab apa? Sebab ini sebenarnya bukan tidurnya yang menjadi problem. Kalau untuk masalah menetapkan pantat atau tidak. Yang menjadi problem adalah ketika nanti keluar sesuatu dari belakang. Ya. Jadi kalau orang tidur begini, itu biasanya, coba dah dibuktikan. Kalau Bapak Ibu tidurnya itu begini, itu insya Allah nggak kentut. Ya, nggak kentut kalau tidurnya begini. Jangan ditanya, kalau habis makan kol, Ustadz. Ya, habis makan kol dah ya. Yang bikin gas itu makan apa? Duren. Oh ya, duren. Duren. Ya. Nah, agak modal dikit kali itu. Itu biasanya begitu dia, mutamakin begini. Tapi kalau duduknya itu ada sedikit yang misalkan tidurnya sambil begini. Nah, ini ada sesuatu yang terangkat. Nah, itu kalau dia ketiduran tuh batal. Ya, wudunya batal. Kalau dalam kondisi yang tidak tetap ini batal. Nah, ini yang dijadikan Zikir duduknya seperti ibu itu? Seperti ibu duduknya? Nggak batal. Yang dia tidurnya misalkan dia tidak tetap di sini. Sambil tidurnya sambil miring misalkan. Gitu ya. Putri duyung ya. Itu dia batal. Ya. Atau gaya tentara merayap. Ya. Tentara merayap itu dalam kondisi apa? Telungkep tuh batal. Kenapa? Karena posisi pantatnya itu dia tidak nempel di tempat sesuatu yang membuat dia terjamin lah kalau tidak. Gitu ya. Wa kharaja bil mutamakkin ma launa ma qa'idan ghairu mutamakkin. Tentu kalau umpama dia duduk ya, yang dalam kondisi tidak menetapkan pantatnya, berarti kalau dia tidurnya itu dalam kondisi yang tidak menetapkan pantatnya, tidurnya batal. Ya, atau tidur berdiri. Tidur berdiri. Sudah pernah tidur berdiri? Iya, di kereta, di bis. Begitu naik kereta dalam kondisi wudhu. Begitu sampai kereta, ketiduran. Turun kereta pas adzan asar, batal sudah wudhunya, harus wudhu lagi. Ya, harus wudhu lagi. Atau dia tidur yang dalam kondisi mutamakin tapi lelap. Nah, lelapnya juga batal. Contoh, orang sholat Jumat. Duduknya kan udah, kalau sholat Jumat kan bapak-bapak begitu kan.
tapi sampai ngorok. Misalkan contoh. Begitu bangun dalam kondisi masih begini. Jangan kira, saya masih tetap duduk mutamakin. Namanya duduknya itu mutamakin, bersila. Yang ini mau. Terus langsung bilang, aman lah, saya juga masih duduk. Enggak. Kalau sudah tidurnya itu deep, gitu ya, batal. Mau mutamakin, enggak mutamakin, batal. Itu artinya yang mutamakin itu, yang duduk dalam kondisi mutamakin, yang menempelkan pantat di tempat yang presisi gitu, itu hanya untuk tidur yang tidur-tidur, ya tidur ayam. Lebih dari ayam tidur apa? Agak sedikit. Kalau ayam kan masih agak inget-inget gitu. Ya, khutbah Jumat ingat sedikit, nggak ingat. Hadirin sekalian ketahuilah bahwa Fir'aun masih denger tuh, habis itu hilang. Terus ingat lagi masuk surga. Wah, begitu itu. Tapi antara Fir'aun dan masuk surga hilang gitu. Set ya, dapatin. Hah, kok kayaknya Fir'aun masuk surga? Gitu. Ini khotibnya ngaco, tidur lagi ya gitu. Padahal bukan salah khotibnya, salah dianya, hilang waktu gitu ya, tidur. Pokoknya tidur yang ala ghairi hayatil mutamakin. Yang kedua, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang kemaluan depan belakang. Yang kedua adalah tidur yang tidak dalam kondisi mutamakin. Mutamakin yang tadi duduk seperti saya ini mutamakin, Bapak Ibu itu duduk mutamakin. Ya, apalagi ya, meluruskan kaki masih mutamakin. Tapi kalau udah ngangkat kaki, nah duduk biasanya bapak-bapak tuh juga sering tuh. Kalau udah capek sila, terus ngangkat kaki, nah itu udah tidak mutamakin. Ya, karena ada bahagian itu yang sebenarnya dia terangkat. Nah itu tidak mutamakin. Atau dalam kondisi mutamakin, duduk yang seperti itu, tapi lelap tidurnya. Sampai ngorok, sampai apa. Nah, itu masuk di dalam hal yang ketiga sebenarnya, sebab yang ketiga. Ya, sebab yang ketiga yang masuk di situ. Tapi masuklah dalam kategori ini. As-salis, baca. As-salis, zawalul aqli, ay al-ghulabatu alaihi bisukrin aw maradin aw jununin aw irma'in aw ghairi dzalik. Ya. Yang ketiga, Pak Sisko. Ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, sakit, gila, pingsan, atau lain sebagainya. Ya, gampang ya. Kalau orang hilang akal, sebabnya mungkin karena mabuk. Mabuk ini mabuk yang menghilangkan akal. Mabuk kendaraan nggak? Ya. Kan kita lagi jalan gitu. Tiba-tiba teman kita mabuk terus masuk sholat. Buat wudu, kenapa? Mabuk. Mabuk kendaraan nggak? Mabuk cinta nggak? Mabuk apa lagi? Mabuk duren? Nggak. Ya. Mabuk yang menutup akal. Ya, nggak ada lain kecuali mabuk dari khamr itu. Itu batal wudu. Atau hilang akal sebab sakit. Contoh misalkan apa? Bukan demensia itu, Pak. Bukan. Epilepsi. Itu ya. Nah, begitu. Hah? Pikun nggak? Ya. Pikun nggak? Jadi kalau umpama punya orang tua yang pikun, batal. Enggak kalau pikun nggak. Hilang ingatannya juga bukan lupa ya. Begitu sama suami istri habis wudu, terus suami bilang, kunci di mana ya? Kunci ya? Papa batal, lupa ingatan. Bukan itu lupa nginget, bukan lupa ingatan. Ya, maksudnya lupa ingatan itu yang lupa yang tadi hilang akal tuh yang tertutup akal. Jadi pikun enggak, demensia makanya saya bilang tidak karena demensia mungkin bukan kategori yang mabuk, tapi dia kategori yang pikun. Nah, kalau pikun enggak. Pikun enggak. Au junun, gila. Gila. Mau gila permanen, mau gila musiman. Batal. Ya kalau gila permanen gak usah dibilang ya. Kan dia nggak ada kewajiban sholat. Nah, yang gila permanen itu yang habis wudu, siapa yang wudu tuh? Ada suara wudu. Saya takut mau bilang habis wudu gila. Habis wudu gila.
Gilanya di tempat lagi. 2 jam di situ. Habis itu sadar. Wudunya batal. Wudunya batal. Ya? Sama kesurupan. Ikut masuk dalam kategori marot kalau kesurupan tuh. Kalau kesurupan masuknya marot. Ya. Habis wudu tiba-tiba dia kesurupan setan. Batal. Ya, sebagai barang bukti kalau ada yang kesurupan direkam. Ya. Ntar kasih tahu kamu batal kenapa kesurupan. Dan salah satu obat kesurupan itu rekam. Ya. Kayaknya ini ada yang kesurupan. Kok kayaknya semangat. Gitu. Rekam, dia rekam. Saya kirain bekam ya. Kalau ada yang kesurupan rekam. Ya, ntar kalau dia kesurupan lagi tunjukin aja. Jin itu juga dia punya estetika. Jadi begitu dia ngeliat, kok jelek ya? Nah, itu dia. Dia keluar sendiri. Ini kayaknya nggak cocok. Ya, jadi bermuamalah dengan jin itu gampang. Ya, jangan dipersulit. Ya, kadang-kadang tidak perlu untuk dibacakan ruqyah yang serius-serius. Ya, diajak aja bercanda. Kalau dia merasa tersinggung, dia pergi sendiri. Iya, jadi ada orang yang terlalu repot gitu. Pakai di ruqyah nggak keluar-keluar. Karena apa? Terlalu serius. Ya. Saya punya guru dulu orang Mesir waktu saya di Libya. Suruh nyari sewaan rumah, tapi minta yang murah. Kan susah. Murah bagus. Ya, kalau murah jelek banyak, murah bagus. Singkat cerita dapat murah bagus, tapi ternyata ada tambahan apa? Setan, jin. Rumahnya itu udah lama nggak ditempati karena orang nggak betah tinggal di situ, sebab mesti ada cerita mistisnya. Begitu saya sampaikan, gimana Syekh, mau nggak murah? Mau, bagus, mau, ada jinnya, mau. Gitu. Pokoknya dia mau. Jadi kalimat murahnya itu membuat mau. Ya. Ada jinnya nggak apa-apa, kenapa bingung? Nggak ada masalah, yang penting murah. Saya lebih suka murah ada jin daripada nggak ada jin, mahal. Ya, memang lain. Ya, orang Mesir, yang saya cerita orang Mesir, bukan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi banyak duit. Ya, akhirnya dipakailah tempat itu. Ya. Yang punya rumah udah nunggu, nih paling nggak, di perjanjian ada ditulis nih, mau berapa tahun. Dan tidak boleh keluar. Bukan tidak boleh, kalau keluar tidak boleh balik uangnya. Begitu tuh dosen saya mau 3 tahun, seneng banget. Bayarnya langsung Pak, di depan 3 tahun. 3 tahun mintanya begitu orang punya. Tapi minta turun harga, diturunin sama dia, harganya diturunin. Nggak nyoba setahun dulu, enggak, katanya mau 3 tahun. Nah, udah akhirnya bayar memang betul-betul murah waktu itu, 3 tahun dibayar. Mungkin dengan keyakinan yang punya rumah, ini paling sebulan 2 bulan, keluar, nggak betah. Tapi udah alhamdulillah dapat. Singkat cerita, ditunggu sepekan, 2 pekan, ya, sampai sebulan yang punya rumah tanya, gimana? Kapan mau keluar? Lah, kau tanya kapan mau keluar? Saya tanya sama dosen saya, gimana Syekh mau keluar? Ngapain keluar? Orang udah bayar 3 tahun kok keluar. Berarti nggak ada, setannya nggak ada. Ada setannya. Dahsyat ya malah. Ada setannya, cuman kayaknya udah nggak betah dia. Jadi dianya gitu. Memang ya, kalau kita kenapa? Jadi akhirnya diceritain memang waktu malam pertama ada gitu yang tiba-tiba ada kolam renangnya, sama di sini ada kolam renangnya gitu juga. Tiba-tiba anaknya yang bilang, Baba, di kolam renang ada penampakan lah. Kalau gitu aja kita turun semua ke kolam renang. Gelar tikar, nggak ngaji, cuman main aja, anaknya main bola di sana, dia sambil makan, sambil baca buku. Mungkin kan setan itu kan tujuannya nakut-nakutin. Kalau ternyata yang ditakut-takutin nggak takut, terus dia kan bingung. Ya. Bayangin kalau ibu-ibu tengah malam di dapur tiba-tiba ketemu kuntilanak. Gitu. Terus kita cuek aja, ngapain? Nah, gitu kan. Ya itu semua gimana dia? Iya, target tidak tercapai gitu kan. Sedangkan dia mau bertarget bulanan itu harus dapat gitu. Ya kalau dia nggak mau, dan itu teori bener, nggak pakai ngapa-ngapa dia. Udah cuman begitu, ternyata pindah ke atas, semuanya selesai udah. Yang lampu katanya hidup sendiri, mati sendiri, herdong buka, hilang. Ya, makanya kalau mau amalah dengan jin, jadi nih kalau ada orang kesurupan rekam. Ya, untuk membuktikan kalau wudunya batal, sekaligus untuk ngusir, setannya diusir dengan begitu.
Dibacain Al-Baqarah katanya. Saya udah bacain rumah saya Al-Baqarah, setannya nggak keluar-keluar Ustadz. Iya wajar kalau situ yang bacain mah wajar. Ya. Sebab yang baca juga makhrajnya nggak benar. Kata setan mah masih bagus saya makhrajnya daripada situ. Pakai bacain ya 11-12. Ya. Kesurupan? Enggak. Kalau Pak Vero tanya kesurupan. Gimana? Baik. Kategori mabok itu bagaimana? Ini agak susah buat saya sebab saya nggak pernah mabok. Gimana itu? Apakah ketika diminum pertama, ini memang harus ada ahli mabok datang ke sini. Kalau apakah ketika minum pertama itu masih pusing-pusing itu dia batal? Pertanyaannya sekarang, sudah tertutup sempurna belum akalnya? Belum, masih ingat Ustaz. Berarti kalau masih ingat, minum kedua mulai itu ngaco, tapi masih agak sedikit lah. Berarti belum. Sampai kategorinya mabuknya bukan muqaddimah mabuk, bukan pembukaannya mabuk, bukan setengah-setengah mabuk, mabuk yang sempurna. Gimana tuh mabuk sempurna? Ya memang betul-betul udah nggak tahu, ngomong nggak jelas, kayak orang gila lah, udah persis begitu. Sampai teler, kalau dia nggak ngomong-ngomong udah sampai teler gitu ya, dia nggak kuat ngangkat kepala, dia teler, itu berarti batal. Walaupun kalau orang mabuk juga kan nggak mungkin sebelum mabuk wudu ya. Ya, jadi nggak perlu ada orang begitu selesai mabuk, wudu saya batal nggak? Keren banget. Perlu ditanya itu mabuk di mana deh yang begitu ya. Iya zaman sahabat mungkin. Ini khusus untuk zaman sahabat sebelum mabuk itu diharamkan. Karena zaman dulu masih begitu. Ya, khamr sebelum diharamkan tuh ada orang yang sholat tuh dengan mabuk, kondisi mabuk. Makanya ada yang sholat isya itu sampai semalam suntuk. Sadar-sadar udah adzan subuh. Sebelahnya juga mabuk di sebelahnya. Kamu sholat apa? Lama banget ya. Sholat isya. Sebelum khamr diharamkan. Kalau sekarang udah diharamkan ya udah enggak kali ya. Ya silakan. Uni Frida. Ya. Kalau sholat bisa. Bisa sholat, nggak ada masalah. Dia harus apa? Iya, yang dia minum haram, betul. Jadi urusan sholat dan wudunya bukan dari haramnya. Contoh sama orang, begini. Korupsi haram atau tidak? Haram korupsi. Terus dari uang korupsi dia beliin mukena. Misal contoh. Dari uang korupsi dia beliin mukena, lalu dia sholat dengan mukena hasil korupsi. Ya secara umum sholatnya sah. Sah. Gak bisa kita bilang sholatnya nggak sah, kenapa? Hasil korupsi, nggak ada. Orang berangkat haji hasil korupsi. Ya kalau dia laksanakan rukun dan syaratnya, hajinya sah. Perkara itu ternyata dari sesuatu yang haram, ada dosa tersendiri. Urusannya lain. Ya, sama orang kalau misalkan masih permulaan, mabuknya masih permulaan, belum menutup akal secara keseluruhan, mungkin wudunya tidak batal. Dia sholat ya mungkin oke-oke aja. Tapi urusannya bukan berarti nanti ketika dia sholat itu berarti menjadi tidak dosa. Enggak juga. Minum khamrnya ada dosa. Ya, tapi sholatnya tetap dihitung. Ya, jadi nanti ada, walaupun tadi yang saya bilang, agak susah membayangkannya sekarang ada orang mabuk terus langsung ingat wudu itu. Karena biasanya identiknya kalau orang sudah mabuk, biasanya dia juga sudah tidak sholat. Kalaupun sholat ya sholatnya nggak dia jagalah gitu, nggak 5 waktu gitu. Karena kalau 5 waktu dia akan mikir, habis asar mau mabuk, waduh bentar lagi maghrib, bentar dulu, nggak jadi. Habis maghrib mau mabuk, aduh bentar lagi isya, nggak jadi. Begitu isya selesai, subuh masih panjang, mungkinlah dia mabuk di situ, ya gitu ya. Kenapa mabuk? Subuh masih panjang. Tapi keren banget kalau ada yang begini. Ya. Ini kecuali Abu Nawas nih. Kalau Abu Nawas masih begitu dia mabuknya malam. Gitu. Kenapa mabuknya malam? Ditanya, kenapa kamu mabuknya malam? Subuh masih lama. Oh ya, itu lain cerita aja. Walaupun dia akui itu perbuatan dosa, nanti dia taubat. Ada pertanyaan lagi tentang hilang akal? Ya.
Mabok lagi nih, Bu? Iya, iya. Nggak harus lemes, Bu. Kadang dia mungkin nggak lemes. Ngefly aja. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, iya. Anaknya alim. Mungkin dikasih minum sama temen-temennya dijailin gitu, jadi dia minum mabuk lah, pulang rame-rame, tapi pas dengar suara azan dia langsung sujud gitu. Sujud tapi nggak takbir. Nah, itu mabok namanya, Bu. Ya, Masih bisa jalan, masih bisa. nggak apa-apa. Jalan tidak jalan itu menutup akal itu tidak membuat dia tidak bisa jalan atau tidak. Jadi orang mabok sudah dalam kondisi tertutup akal itu bukan berarti tidak bisa jalan. Masih, Bu, masih. Ya. Tapi hilang udah akal. Jadi kalau diajak ngomong bukan kayak orang sadar udah. Iya gitu, ketawa sendiri. Nah, itu udah hilang akal. Masih bisa nyambung, masih bisa cerita, masih bisa. Tapi udah mabok. Gampangnya begini, kalau kita ngajak ngomong orang, terus kita udah tahu, ini orang udah mabok. Nah, begitu, itu berarti dia udah mabok. Ya. Tapi kalau masih awal-awal diajak ngomong masih nyambung, kita nggak bilang kalau dia mabok. Nah, cuman kalau mama kita tanya belum jawab dia udah nangis, nah sambil megang Homer atau dia udah ketawa gitu ya. Yang ditanya dia jawabnya tetangganya, itu udah mabok. Ya. Nah, kita pasti bilang kan mabok nih. Nah, udah mabok ya berarti mabok. Nggak harus dia sampai dalam kondisi nggak bisa jalan, nggak. Di anestesi baru, dibius. Ya. Kalau dibius batal itu. Jadi misalkan ada orang operasi pagi, sebelum operasi dia udah wudhu. Begitu bangun, adzan duhur. Gak bisa dia langsung gelar sejadah, Allahu Akbar. Udah wudhu, udah sebelum operasi. Enggak, udah dibius, batal. Ya, karena biusnya itu membuat dia batal. Apalagi? Hipnotis. Nah, ini. Gimana dengan hipnotis? Hilang akal nggak orang kalau dihipnotis? Hilang kan? Ya sudah. Kalau hilang akal, batal. Batal. Begitu dihipnotis, gitu ya? Ya gitu, yang hipnotis gitu. Atau yang hipnotis gimana? Udah. Yang gitu ya? Batal. Ya. Nah. Kecuali kalau yang dihipnotis, dia nggak tidur tapi ngikut. Ditepok. Gimana Pak ditepoknya? Habis ditepok terus orangnya mau. Ya. Coba Fadil, coba. Saya tepok, ambilin minum, pasti mau Pak. Tapi itu bukan hipnotis. Ya, itu bukan hipnotis. Adam saya tepok, ambilin kunci di sana, mau dia jalan. Tapi itu kan bukan hipnotis. Intinya yang hilang akal. Ya mungkin kalau umpama setelah saya tepok dia ngambilin kunci, habis itu begitu ditaruh, terus dia tadi saya ngapain ya? Itu berarti hilang akal. Ya, berarti dia hilang akal. Pokoknya intinya apapun mungkin turunannya, karena di sini mungkin tidak semuanya disebut ya. Tapi ya di sini disebutnya cuma mabok, sakitnya ini mungkin yang ya tadi epilepsi, atau gila, irma, pingsan juga sama. Pingsan wudunya batal. Kalau orang sudah sholat, Allahu Akbar. Terus pingsan. Yang batal wudunya apa sholatnya? Ya, begitu Allahu Akbar. Pingsan. Yang batal sholatnya apa wudunya? Wudunya atau sholatnya? Pingsan pembatal wudu apa pembatal sholat? Pembatal wudu. Ya, berarti wudunya yang batal. Ya, cuman kalau batal wudunya, ya sholatnya juga batal. Sama yang seperti tadi ya. Kalau orang keluar mani ya memang tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Ya. Dia tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Apalagi hipnotis, bagus tuh hipnotis. Nah itu aja yang hilang akal ya. Urusan yang dempet-dempet hilang akal itulah. Korupsi. Ya. Kalau orang ketiga ini udah money laundry namanya, ya. Artinya orang ketiga itu udah nggak ada masalah, sebab bukan karena dia, cuman dianya yang bermasalah.
Nggak apa-apa. Hukum ke dia korupsi, hukum ke ibu hadiah. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa. Walaupun kita misalnya agak curiga ini sebenarnya halal apa haram, tapi kan dia juga bekerja dan tetap gaji halal. Mungkin aja juga Kalau dikasih udah nggak usah curiga, Bu. Terima aja. Kecuali kalau ada nilai gratifikasi. Nah, itu jadi nggak baik buat kita. Kitanya yang kena, bukan dianya. Kitanya yang kena. Kita pejabat, ya. Anak buah kita korupsi. Itu double itu udah. Kita dapat uang korupsi yang diniatkan gratifikasi. Nah, kita dapat gratifikasi, ya lain ceritanya. Cuman kalau urusan umum aja, nggak apa-apa. Ya. Makanya yang paling aman itu ngasih ustadz. Ustadz itu tidak akan mungkin gratifikasi. Saya punya kelebihan rumah, kasih ustadz. Saya punya kelebihan mobil, kasih ustadz. Kenapa? Karena ustadz nggak bisa menghasilkan apa-apa buat jamaahnya. Kecuali kalau ustadznya presiden. Nah, lain ceritanya. Makanya saya nggak mau jadi presiden. Apalagi Raja Jawa. Nah. Yang keempat, ar-rabi'. Kita selesaikan ini cepat di bab pembatal wudu. Ar-rabi'. الرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. Iya. Artinya? Udah, Sisko. Keempat, persentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram, walaupun sudah mati. Ya, jadi bersentuhan kulit. Bersentuhan rambut tidak. Bersentuhan kuku tidak. Bersentuhan baju tidak. Kulit dan baju tidak. Bersentuhan kulit sama kulit. Ya, jadi kalau mau ngecek nggak apa-apa, Pak. Nanti begitu selesai wudhu, istri selesai wudhu, coba kita sentuh kuku dengan kuku. Nah, nggak batal. Karena kuku dengan kuku. Tapi kalau udah bersentuh kulit dengan kulit, batal. Baik itu hidup atau meninggal. Hah? Suami istri. Mahram itu yang haram dinikahi. Lah suami istri itu haram dinikahi atau haram dicerai? Ya, mahram itu yang haram dinikahi, namanya mahram. Kalau muhrim apa muhrim? Pakai pakaian ihram. Dia bukan muhrim saya. Ya memang bukan muhrim, orang dia nggak pakai pakaian ihram. Ya, mahram dari kalimat haram, haram dinikahi. Makanya suami istri ya batal sentuhan, orang nggak haram dinikahi, buktinya menikah. Gitu. Ya, jadi bukan disebut mahram. Nggak batal. Garuk-garuk tapi pakai kuku ya, nggak batal, tapi harus panjang kuku. Meninggal lagi. Mayit juga dalam menyentuh kulit mayit juga ya, yang dia itu bukan ghairul mahram ya, maka batal. Ajnabiyah maksudnya ya, ghairul mahram batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ah dzakarun au unsa. Maksud laki-laki dan wanita itu ya jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Balagha haddasyahwah urfan, yang sudah dia itu punya syahwat. Agak susah ya, gimana batasan waktunya? Kalau diterjemahkannya apa di situ dah? Laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah mereka yang telah mencapai batas syahwat menurut kesepakatan para ulama. Di sini keterangannya, untuk laki-laki sudah bisa ereksi, sedangkan untuk perempuan sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Baik. Ini juga masih umum ya. Sebenarnya kalau fikih itu tidak boleh begitu ya. Kalau fikih itu harus ada batasan yang presisi, standar. Nggak boleh yang dia sudah punya syahwat, nggak bisa. Dia ereksi, nggak bisa. Dia sudah punya ketertarikan. Itu nanti satu dengan yang lainnya jadi beda-beda. Maka harus dirumuskan sebenarnya, ini PR, agar ada
ulama yang merumuskan juga ini waktunya di kapan. Kalau orang dahulu langsung dikasih tamyiz namanya. Ya, usianya usia tamyiz. Ya. Usia tamyiz itu batasannya apa? Iya, sudah bisa makan, minum sendiri. Ya. Dan istinja sendiri. Artinya lebih mudah itu untuk menentukan. Tapi kalau tidak tertarik dengan lawan jenis, itu tidak nampak. Karena dia urusannya kan hati. Nah, maka kalau umpama tamyiz batasannya lebih jelas. Dia bisa makan, minum sendiri. Dan bisa istinja. Ya, bisa bersuci sendiri ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Maka setelah itu, ketika dia wudhu, maka nanti, walaupun ada ulama yang mengatakan baligh. Sebab urusannya orang itu menjadi wajib sholat adalah bulugh. Dia sudah baligh. Kalau sudah baligh, ya dia wajib sholat. Urusan dari sini akhirnya menjadi satu keharusan dia punya wudhu. Kalau sebelum itu, sholatnya aja tidak wajib. Artinya kalaupun dia mengerjakan juga tidak dihitung, ya maka seolah mengambil kalimat baligh menjadi batasan. Walaupun ini tidak kuat, sebab orang itu sholat, syarat sahnya tidak harus baligh. Orang belum baligh mau sholat, ya sah-sah aja. Tapi syarat wajib baru baligh. Masih ingat syarat wajib dan syarat sah? Pasti lu lupa. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Kalau ingat malah nanti nggak datang pengajian lagi. Justru karena lupa, insya Allah nanti, ya, kan karena juga kita belum, bab sholat kan belum. Intinya begitu. Jadi tamyiz lebih pas. Ya. Tamyiz itu, tamyiz ya, bukan tamis. Kalau tamis itu jenis roti tamis. Ya. Ini tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Ya. Lebih gampangnya dia bisa makan, bisa minum, bisa buang, bisa membersihkan, bisa cebok, bisa istinja. Ya. Ini artinya suami dan istri saat setelah berwudu batal jika bersentuhan. Batal. Tapi bukankah ada kisah Rasul yang bersentuhan dengan Siti Aisyah saat itu? Betul. Tapi kisah ini kita tidak tahu juga secara detail. Akankah kulit bersentuh kulit? Ataukah Nabi menyentuh Aisyah seperti saya menyentuh istri saya? Saya tidak bisa tahu tuh. Saya nggak harus batal menyentuh istri. Kalau yang saya sentuh pundaknya yang kala itu sedang ada baju. Kan saya nggak batal. Makanya bersentuhannya kulit dengan kulit. Misalkan ada kok bersentuhan batal, Ustadz pelukan sama bukan pelukan, apa ini namanya? Merangkul istrinya, nggak batal. Ya nggak batal merangkul istri. Yang batal kan bersentuhan kulit dengan kulit. Gitu. Oleh sebab itu nanti akan ada hadis juga yang menerangkan bahwa Nabi ketika bersentuhan wudu. Ada hadis yang ada menyampaikan Nabi bersentuhan wudu. Ada hadis yang menyampaikan Nabi bersentuhan tidak wudu. Akhirnya diartikan oleh madhab Syafi'i dengan ayat aula mastumun nisa. Ayat itu menjelaskan di antara pembatal wudu itu adalah kalian menyentuh wanita. Lama sayulamisu itu nyentuh. Nah, nyentuhnya ya nyentuh ya, diartikan dia lamasa itu bersentuhan antara kulit dengan kulit. Walaupun ada madhab lain yang mengatakan lamasa di sini adalah dengan syahwat, ada yang membuat dia batal. Kalau tidak dengan syahwat, ya tidak batal. Sekali lagi, agak kurang presisi. Misalkan sentuhan suami istri, tadi syahwatnya, nggak tahu. Butuh apa? Kan bingung malah. Cari yang mudah saja, yang standarnya jelas. Sentuhan kulit, batal. Sentuhan tidak dengan kulit, ya tidak batal. Nah, begitu. Ya. Jadi pada saat kita umroh atau haji kan atau biasanya kita kan dikatakan itu kondisi yang kita boleh kita bersentuhan itu kita tidak batal. Ya. Itu masuk dalam kategori darurat atau gimana? Sebenarnya tidak ada darurat, tidak darurat ya. Bersentuhan ini tetap batal.
Nah, terus gimana kalau dalam kondisi umroh, Ustadz? Tawaf padat. Oke. Nanti di dalam madhab Syafi'i bersentuhan ini ada istilah lamis duna malmus. Artinya yang membatalkan ini yang menyentuh. Sehingga konsekuensinya dalam kondisi tertentu yang tersentuh tidak batal. Ini yang diambil, tapi bukan kita pokoknya nggak batal sama sekali nggak. Dalam kondisi darurat yang seperti itu yang diambil kaidah ini. Kalau dia nyentuh batal, tapi kalau dia disentuh tidak batal. Artinya ya sudah dalam tawaf kita diam, nggak usah tangan kanan kiri. Kalau dia diam aja, ada yang nyentuh sini, ada kita bukan nyentuh, kita disentuh, nggak batal. Ya kan kita yang penting jangan nyenggol. Kecuali kalau begitu, ya itu sengaja nyenggol. Ini senggol juga batal. Itu satu. Yang kedua juga alhamdulillah kan kalau wanita itu dalam tawaf pun dia harus menutupi seluruhnya kecuali wajah dan tangan kan. Artinya kemungkinan kita untuk menyentuh itu kalau nggak terlalu nekat gitu yang enggak sebenarnya. Ya, kecuali kalau kita datangin mukanya itu, oh ya itu barulah itu batal. Atau tangannya sengaja kita pegang gitu. Jangan, nggak usah digandeng. Ya boleh gandeng tapi jangan tangannya aja. Peganglah gandeng lengannya. Kan lengan istri juga cocok digandeng, besar. Ya nggak apa-apa, atau dipeluk juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan supaya tidak karena atau tidak hilang, misalkan ya udah dipeluk aja. Tapi jangan digandeng tangannya. Ini banyak yang bisa dipegang, yang dipegang jarinya kan. Gitu. Jadi kaidahnya itu adalah kita disentuh. Yang batal kalau kita nyentuh. Jadi misalkan kita kondisi Kita lagi begini, tiba-tiba ada orang gitu kan, ya. Dia yang nyentuh kita, nggak batal. ya batal dia gitu. Yang batal dia. Yang batal dia. Istri kita juga. Kenapa istri kita? Yang batal jadi sama aja. Kita yang disentuh, Sama istri. Sama istri. iya, terus dia batal. Terus? Kan kasihan. Ya nggak apa-apa. Weh, memang kalau. Hah? Makanya saya tanya, kasihan istri apa kitanya yang berat gitu. Gayanya bahasanya kasihan istri, padahal aduh saya juga yang nganter itu kan. Kayaknya berlindung di balai istri gitu. Iya nggak? Kondisinya kayak gitu. Iya. Nggak usah batal tidak batal dalam kondisi tawaf itu hal yang biasa. Ya. Kalau sama-sama menyentuh nggak sengaja gitu Ustaz. Hah? Tahu siapa yang menyentuh, siapa yang Sama-sama begini tak. Nah, sama-sama begini, Tapi karena banyak tiba-tiba senggolan, kita sama-sama nggak tahu. Ya udah, berarti kan saya nggak nyentuh. Saya tersentuh. Kamu, saya juga tersentuh. Ya nggak apa-apa, aman lah. Aman lah. Yang jelas tersentuh itu kalau papa. Nah, ini loh. Nah, ini kan nyentuh tuh jelas. Ya kalau enggak misalkan. Enggak, ya udah enggak. Pas lagi mau garuk-garuk, kan begini tiba-tiba kedorong dari depan. Kedorong dari belakang. Nempel. Aduh, nempel. Ini bukan mau nyentuh memang. Ya sama-sama juga kan? Bukan. Cari-cari ini. Ya udah pokoknya kalau batal wudu gitu aja. Bukan perkara susah. Sama kalau umpama orang kan buang angin juga nggak usah ditahan waktu tawaf. Tahan. 1 putaran lagi. Nggak usah. Udah batal-batal aja. Habis itu udah wudu. Malah enak, pahalanya double. Daripada yang wudu 1. Gitu. Cuman kadang-kadang kita itu kan begitu ya. Kalau mau umroh itu nggak tahu kenapa. Orang itu dibuat segenting mungkin kayaknya. Mau perang apa? Santai aja. Kita mau umroh. Kita Bapak Ibu, kita akan masuk. Ini mau ibadah apa mau perang gitu kan. Santai aja, dibuat rileks. Kita nyantai muter. Jadi kita nikmat. Nggak ada was-was. Nih was-was sudah takut batal, takut hilang, takut. Jadi doanya itu ya Allah mudah-mudahan jangan batal, ya Allah mudah-mudahan jangan hilang, ya Allah mudah-mudahan. Gitu. Udah begitu nanti kalau umpama jamaah kita kan, ya udahlah salah satu kebaikannya itu doanya seragam gitu kan. Oh jadi Rabbi fir, ya nggak apa-apa, bagus juga. Subhanallah, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kalau bikin hati orang jadi nggak nyaman, nggak tenang, jadi agak kurang pas juga. Ya, ini orang tuh kalau yang saya lihat nih, kalau orang sudah langsung mau melaksanakan aktivitas tawaf dan sa'i, itu udah rasa orang tuh udah beda gitu. Aduh, gitu. Ini bikin santai aja. Batal. Pah, batal. Oke, wudu. kamu aja. Iya. Pah, batal. Rasain. Gitu. Ya nggak gitu lah ya.
Ya, batal pakai aja kita. Sebagai jiwa korsa, mama batal kan? Oke, papa pun batal. Tepok ya gitu lah batal ya wudu. Dinikmati aja, udah santai aja. Ya, Orang biasanya bilang mahramnya mana? Ini suami saya tuh, ini anak saya. Nah, sementara di sini dia bilang bukan mahram. iya sebenarnya sih bukan mahram ya, wali kalau suami itulah gitu. Ngomongin Bu besok kalau ketemu orang lain. Salah. Ya, kok mahram saya? Suami mah bukan mahram, orang dia saya nikahi. Gitu ya. Apalagi? Ya. Balik lagi ke tadi usia tamyiz tadi. Oh, bukan batal waktu tawaf bukan. Iya, usia tamyiz. Pada saat kita lihat wudhu, kita menyentuh lawan jenis yang sudah usia tamyiz itu berarti batal ya? Gimana? Kalau kita dalam kondisi berwudhu, terus kita menyentuh Orang yang sudah tamyiz, anak-anak nih, tamyiz ya, batal. walaupun dia anak-anak gitu ya, Batal. umur 7 tahun. Ya, batal. Batal. Kalau dia bukan mahram ya. Karena dulu pengetahuan saya dulu Pak Yuda ya, ya itu disamakan dengan usia balik gitu loh. Nyentuhnya batal atau enggak? Iya. Tapi kalau dia belum balik ya nggak batal. Salah. Ada pendapat itu. Tapi kalau saya lebih pasnya itu bukan di usia balik, tapi di usia tamyiz. Nah, di usia tamyiz itu berarti dia sudah masuk dalam kategori yang paham syahwat dan dia batal kalau bersentuhan. Gitu ya. Mungkin yang mahram dilanjutkan lagi itu apa? Wal muradu bil mahram, makna dari mahram adalah mungkin diterjemahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram dinikahi seumur hidup. Ya, wanita dan pria berarti ya. Jangan wanita aja, tapi wanita dan pria. Sebab faktor nasab, hubungan persusuan, atau ikatan pernikahan. Ya, karena nasab atau karena rodha atau karena ikatan pernikahan. Ya, ikatan pernikahan tuh berarti nanti mertua gitu. Atau sesusuan dari orang yang itu. Yang wa qawluhu min ghairi ha'ilin yakhruju ma law kana hunaka ha'ilun fala naqda hina idin. Artinya dan lanjutannya setelah mahram ada satu bait yang terlewat. Perkataan Imam Abu Syuja, tanpa ada penghalang, mengecualikan persentuhan tidak langsung. Ya, bersentuhan tidak langsung itu bersentuhan tapi dengan penghalang, entah dengan baju, entah dengan tameng besi, entah dengan sarung tangan, entah dengan apa. Kalau demikian, wudhu seseorang tidak akan batal. Ya, kalau dengan dengan penghalang, ya jadi tidak batal. Yang penting tidak langsung al-bashar bil bashar, ya, kulit dengan kulit. Al-khamis terakhir, yang kelima. Baca Arabnya dulu. Wa huwa akhirun nawaqid. Al-khamis wa huwa akhirun nawaqid masul farjil al-adami bi batinil kaf min nafsihi aw ghayrihi dhakaran aw untha saghiran aw kabiran hayyan aw maitan wa lafdul adami saqitun fi ba'd nusakhi al-matan wa kadha qawluhu wa masul halqati duburihi ay al-adami yanqudu ala al-qawli al-jadid wa ala al-qadim la yanqudu masul halqah wal muradu biha mutaqa al-manfadi wa bi batin al-kaffi ar-rahatu ma'al butun al-asabi' wa kharaja bi batin al-kaffi zahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi' wa ma bainaha fala naqda bidzalika ay ba'da at-tahammul yasir. Baik. Yang kelima, ada sisi. Kelima, alias hal terakhir yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Anak Adam itu maksudnya manusia ya? Bukan orang namanya Adam terus nyentuh anaknya, bukan. Anak Adam nanti dikit. Anak Adam manusia ya. Atau lingkar duburnya. Bibatinil kaf, anak Adam dengan Atau lingkar enggak dubur- sebelumnya anak Adam habis ada. menyentuh kemaluan anak Adam atau manusia. Atau lingkar duburnya dengan telapak tangan Oh, bagian iya. dalam. Dengan telapak tangan bagian dalam. Itu dulu dikit-dikit diartikannya.
Masu farjil adami, ya, menyentuh depan belakang dari kemaluan manusia dengan telapak tangan sini nih. Bibatinil kaf, telapak tangan. Min nafsihi au ghairihi, kemaluannya dia atau kemaluan orang lain. Maka ini batal. Dzakaron au unsa, laki-laki atau perempuan, saghiran au kabiran, kecil atau besar. Hayyan au maitan, hidup apa mati. Ya. Jadi semuanya nih udah menyeluruh. Jadi menyentuh kemaluan itu secara general membatalkan wudu. Ya. Walafdul adami saqitun fi ba'di nusakhil matan. Ya, ada beberapa di dalam kitab dalam manuskrip yang lain itu tidak ada kalimat anak Adamnya, tapi ya sama, artinya ya menyentuh kemaluan. Wa kadza qauluhu wa massu halqati duburihi, lanjut. Artinya dulu, ntar saya jelaskan detail. Frasa anak Adam atau lingkaran duburnya tidak ada di sebagian versi kitab. Ya. Menyentuh lingkar dubur dapat membatalkan wudu menurut pendapat baru Imam Syafi'i atau yang biasa disebut dengan qaul jadid. Footnote-nya adalah pendapat baru atau qaul jadid merupakan pendapat Imam Syafi'i semasa di Mesir dan digunakan dalam fatwa. Adapun menurut pendapat lama atau qaul qadim, menyentuh lingkaran dubur tidak membatalkan. Footnote-nya, qaul qadim adalah pendapat lama dari Imam Syafi'i sewaktu berada di Irak sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Hujjah. Terus langsung. Yang dimaksud dengan halqah atau lingkaran dubur adalah area sekitar lubang anus. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian telapak tangan adalah area telapak tangan beserta jari tangan sebagian dalam. Frasa bagian dalam tangan mengecualikan bagian luar dan pinggir telapak tangan, ujung-ujung jari, dan kulit di antara jari-jari. Menyentuh kemaluan dengan bagian-bagian ini tidak membatalkan wudu. Baik. Aman ya? Tidak ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi menyentuh faraj, menyentuh dubur dan kubul. Dengan batinul kaf, dengan bagian dalam. Ya. Bagian dalam. Kalau bagian sini enggak, kesentuh dengan ini enggak batal. Kesentuh sini, kiri-kiri, ujung-ujung, tidak. Ini aja batal. Ini tauqifi ya, memang begitulah dia syariatnya, maka nggak masuk, kena jangan di otak. Kok ini batal, ini nggak batal, dari mana bedanya? Ya udah, itu udah tauqifi ya, kita melihatnya ngikut dari apa yang sudah datang dalam syariat. Ya, karena nanti ada hadisnya yang begitu. Misalnya nih kita nyengokin anak, Ya. kalau yang bayi Hmm. kalau misalnya pakai ini, Batal. kita nyengokin Enggak. Makanya kalau nyebokin supaya nggak batal. Aduh, kamu ini mama udah wudu pakai beol lagi. Nah, sini. Nih. Syek pakai ini. Nggak batal. Gitu ya. Jadi menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ada pertanyaan lagi pembatal wudu? Karena insya Allah ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang mandi. Sudah masuk bab mandi. Wudu selesai dengan ini ya Bapak Ibu. Kita akan masuk di bab berikutnya, mandi. Mungkin mandi 2 pertemuan selesai mandi. Yang pertama kita akan bahas di mandi itu adalah pengertian, keutamaan, lalu rukun-rukun mandi, sunnah-sunnah mandi, jenis-jenis mandi yang mewajibkan mandi. Hanya itu. Selesai 2 pertemuan. Atau mungkin 1 pertemuan kalau kita
tidak banyak berhenti mungkin bisa, karena umum lah ya, mandi juga umum. Tapi mungkin 2, karena ini ada jenis-jenis mandi. Pembatal wudhu, ada pertanyaan. Ada lagi yang biasa diyakini sebagai batal wudhu tapi belum masuk. Yang diyakini sebagai batal wudhu tapi belum masuk. Apa? Nggak ada kan? 5 ya? 5. Ulangi coba. Hafalkan. Saya kasih waktu 3 menit. Singkat-singkat aja, nggak usah detil-detil. Nanti kalau soal juga begitu ya, kalau saya sebutkan pembatal wudhu, singkat-singkat aja. Yang keluar dari depan belakang, gitu. Ya, pokoknya singkat-singkat. Lima aja ya. Keluar dari depan belakang, hilang akal, nyentuh kemaluan, tidur. Tidur dalam kondisi yang tidak mutamakin, menyentuh perempuan atau menyentuh laki-laki yang bukan mahram. 5. Keluar sesuatu dari kemaluan depan belakang. Tidur tidak dalam kondisi mutamakin. Hilang akal, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dan menyentuh kemaluan. Dengan telapak tangan ya, bahasanya enak ya kalau kita ya, telapak tangan sama. Baik. Siapa yang belum hafal angkat tangan? Ya, yang belum hafal. Ya, nggak apa-apa dah. Berarti yang belum hafal nggak ditunjuk. 5 hal ini ya, hal biasa sebenarnya, hal yang biasa kita. Hafal? 1. Keluar sesuatu dari 2 lubang kemaluan, salah satu ya. 2. Tidur dalam kondisi tidak mutamakin, namanya tambahin. 3. Hilang akal. 4. Bersentuhan kulit laki wanita yang bukan mahram. 5. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ibu-ibu ada yang mau jadi perwakilan? Jadi martir? Hah? Ya, volunteer. Yang mau jadi volunteer siapa? Siapa yang mau? Mau? Ya, Unifrida. 1. Ya, salah satu kemaluan depan atau belakang. 2. Tidur tidak tetap. Kayak gaji tidak tetap. Ya. Ya nggak apa-apa, bebas kan, kita yang paham sendiri. Kita kan bukan mau ngajar. Cuma kalimatnya aja nih kan, ada tidur tidak tetap, karyawan tidak tetap, guru tidak tetap. Ya. Oke, yang ketiga hilang akal. 4. Bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahram. 5. Menyentuh dubur, kubul sama ya, alat kelamin ya, dengan telapak tangan. Dengan ini sudah dianggap semuanya lulus. Ya minimal kalau melakukan hal itu tahu kalau itu batal, itu yakin saya. Jangan, aduh batal enggak ya? Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Yang kelima batal enggak lah ya. Udah otomatis. Sebab kita kan senantiasa berwudu. Jadi tahu ya mana yang mau. Besok pertanyaan pertama itu. Ya, sebutkan 5 pembatal wudu. Yang enggak hadir enggak usah dikasih tahu. Kita cek besok. Kalau ternyata pasangannya tahu, berarti ulah pasangannya. Gak apa-apa, ulah baik gak apa-apa. Ya kan ngajarin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah menampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.